Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Bujas. Terima kasih. Kali ini saya akan berbagi like, bagaimana subscribe, caranya agar belajar lebih share. baik atau belajar efektif bagi anak-anakku sekalian. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Ada 11 tips belajar yang dijamin manjur dan enjoy. Apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif? Ini juga menjadi hal yang sering dikeluhkan, cara belajar yang monoton dan itu-itu saja. Padahal jika ada variasinya, tentu individu yang sedang berproses tersebut akan jadi lebih siap dalam menerima informasi, bukan? Faktanya ada banyak sekali cara yang biasa dilakukan dalam belajar. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menerapkan cara belajar yang berkualitas dan paling sesuai untuk kamu. Kembalikan lagi pada kamu sendiri. Memangnya apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif dan efisien? Cara belajar yang efektif dan efisien tergolong pada cara belajar yang berkualitas, di mana kamu jadi lebih tahu dan mengenali apa yang menjadi tujuan kamu, bagaimana kapasitas kamu dan jenis hambatan apa yang sanggup kamu lalui, sehingga nantinya kamu tidak akan terlalu banyak membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang tidak perlu. Daftar langkah belajar secara efektif. 1. Tentukan tujuanmu belajar. Daftar pertama dari cara belajar efektif dan menyenangkan adalah menyetel tujuan kamu belajar atau set the goals, sebab setiap orang memiliki cita-citanya sendiri dan kesuksesan adalah dambaan setiap orang. Untuk itulah tujuan belajar sangat penting untuk kamu set. Mulailah dengan menentukan tujuanmu belajar. Belajar untuk apa? Kamu lakukan untuk siapa? Untuk mencapai apa? Untuk menguasai apa? Atau untuk tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kamu tujukan pada diri sendiri, sehingga nantinya kamu bisa menentukan tujuan belajar dan pastinya akan membuat kegiatan belajarmu lancar dan lebih fokus. Belajar itu akan menuntut kamu untuk mengatur waktu, kapan kamu harus mulai dan kapan juga harus beristirahat. Jadi, sikap disiplin amat diperlukan dalam menuntut ilmu. Sebab dari sikap disiplin ini, orang bisa mencapai kesuksesannya. 2. Disiplin dalam belajar. Disiplin dan tekun adalah kunci dari semuanya. Disiplin sangat diperlukan dalam belajar, sebab dengan sikap itu kamu jadi lebih bisa mengatur waktu dan hal apa saja yang ingin dipelajari. 3. Mencari kawan belajar. Setiap individu memang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang lebih bisa berkonsentrasi dan menyerap pelajaran dengan belajar sendiri. Ada juga yang harus dibimbing atau diawasi agar lebih fokus pada materi belajarnya. 4. Ciptakan tempat belajar nyaman. Selanjutnya dari daftar cara belajar efektif adalah menciptakan tempat belajar yang nyaman. Sebab tempat belajar yang nyaman adalah salah satu hal yang bisa mendukung proses belajar kamu menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Tempat atau lokasi belajar yang oke bisa mempengaruhi kualitas belajar dan membantu kamu berkonsentrasi. 5. Rutin minum air putih. Asupan air putih yang cukup akan membantu kamu lebih segar dan bisa membuat kamu berkonsentrasi saat sedang mempelajari sesuatu. Selalu sediakan segelas air putih di samping kamu saat sedang belajar. Percayalah, air putih dapat membantu pikiran jadi lebih segar saat kamu mulai merasa kehilangan konsentrasi, pandangan menjadi lelah, atau bahkan bosan. Kamu bisa langsung meminum segelas air putih. 6. Lebih mengenal tipe belajar sendiri.
Saat seseorang tidak mendapatkan hasil yang maksimal saat ulangan atau ujian mereka, biasanya bukan karena mereka tidak bisa. Bisa jadi karena cara belajar mereka yang kurang pas. Jika kamu menyukai belajar dengan simbol, gambar, atau visualisasi, maka kamu bisa belajar dengan melibatkan hal-hal visual yang akan membuat kamu lebih tertarik. Contohnya saja dengan memperhatikan gambar-gambar pada buku sumber, kemudian menelaah penjelasannya. Tidak lupa gunakan ilustrasi dan warna yang bervariasi dalam buku catatan kamu agar kamu lebih berminat untuk mempelajarinya. 7. Buat catatan ala kamu. Saat guru kamu di sekolah sedang menjelaskan materi pelajaran, maka kamu tidak ada salahnya untuk meringkas apa yang sudah kamu dengarkan dalam sebuah catatan kecil. Usahakan catatan tersebut kamu pahami. 8. Berolahraga. Tidak sedikit penelitian dan anjuran dokter mengenai kelebihan dan manfaat olahraga sebelum memulai proses belajar. Tujuannya apa? Agar tubuh, otak, dan pikiran kamu lebih siap dalam menghadapi pelajaran atau proses belajar nanti. Cukup setengah jam latihan aerobik seperti lari-lari di tempat atau lompat tali, bahkan yoga dan bermeditasi juga bisa kamu pilih. Olahraga juga bisa mempertajam kemampuan otak dalam memahami konsep baru jika dilakukan secara rutin. 9. Selalu sediakan kudapan atau camilan dan silahkan setel musik yang kamu sukai. 10. Menentukan jam belajar. Mulai saat ini, kamu harus bisa membagi jadwal keseharian kamu, terutama menentukan waktu paling tepat untuk melaksanakan kegiatan belajar kamu. Karena belajar di sela-sela waktu yang kurang tepat juga bisa sangat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi pelajaran yang harusnya bisa kamu serap. 11. Berdoa. Selain melakukan berbagai metode dan cara belajar efektif yang sudah dijabarkan, pengunci dari segala cara tersebut adalah di poin terakhir ini, yakni berdoalah, sebab dengan mengucap doa sebelum memulai segala aktivitas bisa membuat batin jadi lebih damai. Doa memiliki kekuatannya sendiri. Kekuatan ini paling ampuh dan kuat untuk membuat kamu lebih sanggup menghadapi segala jenis rintangan yang ada. Dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, maka pikiran kamu akan menjadi lebih tenang. Tindakan ini juga menjadi bukti rasa syukur kamu terhadap kekuatan yang Maha Kuasa. Demikian tip cara belajar efektif. Semoga kamu menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.